Oke, sana ada kue Minang, kini ko sambal jariang tambah goreng lawaknya alah masak yo sana ditambah sayur bayam. Nah, yang penasaran sama resep dan tutorialnya, simak videonya Dapur Minang sampai selesai yo sana. Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Dapur Minang. Apa kabar sobat Dapur Minang semuanya? Semoga sehat selalu ya. Nah, di pertemuan kali ini saya akan memasak. Nih, ada ikan sarden atau ikan kembung layang ya. Ini udah saya cuci, udah saya bersihin, terus udah saya marinasi dengan garam dan jeruk nipis. Ini jeruk nipis ini kegunaannya biar gak amis ya, teman-teman. Biar ikannya juga sedap nanti ya kalau habis digoreng. Terus selain ikan ini ada jengkol ya. Nih, ada yang jengkol tua. Nih jengkolnya tadi sebanyak 250 gram. Akan saya goreng nanti terus digeprek ya. Terus ada sedikit tahu. Nih. Terus semua ini akan kita cabein ya. Nih ada cabai sebanyak 200 gram. Saya tambahin cabai rawit ya, biar pedasnya terasa nendang gitu di mulut. Terus selain cabai ada bawang merah kira-kira 10 siung aja, satu siung bawang putih dan satu buah tomat ya. Nah, kalau kita masak sambal enaknya itu ditemani dengan sayur. Nah, kali ini saya akan membuat sayur bayam ya. Nih udah saya siangi. Sayurnya seger banget ya. Nih bayamnya masih muda. Terus langkah selanjutnya saya akan menghaluskan cabai ya. Nih. Nah, langkah selanjutnya kita mengulek cabai dulu ya, teman-teman. Nih, cabainya akan kita haluskan ya. Tapi nggak terlalu halus ya, buat cabai goreng ya. Biasa aja, nggak terlalu halus. Oke, kita akan ulek dulu cabainya. Sebelum kita ulek, kita potek-potek dulu ya sampai selesai. Sebelum mengulek jangan lupa kita kasih garam ya teman-teman. Nih kita kasih garam dulu biar nanti rasa cabenya enak. Oke, kita akan mulai mengulek ya. Kita ulek semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nih jangan lupa di like ya teman-teman biar semangat nih ngulek cabenya nih. Ini kita ulek bawangnya ya, kita masukin bawangnya, kita ulek bawang sama tomatnya. Nah, saya bawangnya ini separuhnya saya ulek, nanti separuhnya akan saya iris-iris ya biar wangi. Nah, ini buat saya iris-iris dan ini buat saya ulek. Teman-teman, langkah selanjutnya kita akan menggoreng ikan ya. Masukkan minyak secukupnya. Lalu kita hidupin kompornya ya. Nih, minyaknya udah panas, kita masukin tahunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini tahunya udah matang ya teman-teman. Kalau tahu udah kuning kecoklatan ini langsung kita angkat aja ya. Kita goreng jengkolnya. Bismillahirrahmanirrahim.
Itu aja triknya. Nah, ini jengkolnya udah matang ya teman-teman. Tandanya jengkol udah matang itu udah kayak keluar ada gas gitu keluar dari jengkolnya ya, berarti ini jengkolnya udah matang. Nah, trik menggoreng jengkol itu teman-teman, kalau jengkolnya udah tua begini, kalau udah matang dari penggorengan ini, langsung kita angkat, tapi cemplunginnya ke air dingin begini ya teman-teman. Boleh airnya air keran juga nggak apa-apa ya, tapi airnya dingin. Itu supaya apa? Supaya jengkolnya tuh empuk dan tidak keras. Nanti walaupun udah 2 hari nggak habis hari ini, besok jengkolnya tetap empuk dan enak ya. Jadi jengkolnya nggak alot. Jadi kita angkat dulu ya teman-teman jengkolnya ya. Nah tuh jengkolnya langsung dicemplungin ke dalam air dingin begini ya teman-teman ya. Nanti sampah-sampahnya ini baru kita bersihin ya. Kita rendam aja sampai kita selesai menggoreng ikan nanti. Nah sekarang kita langsung goreng ikan ya teman-teman. Tadi ikannya udah digaremin, udah dikasih asam juga. Langsung aja kita goreng. Nah oke teman-teman, ini ikannya udah matang ya. Kita angkat. Ikannya udah nggak terlalu kering-kering. Nah ini dia bawang iris. Kalau nanti udah wangi, baru kita masukin cabai yang udah kita ulek tadi ya, cabai yang udah kita haluskan. Nah ini bawangnya udah kuning, kita masukin aja cabainya langsung semuanya ya. Nah teman-teman, jangan lupa kita kasih penyedap rasa ya. Ini saya kasih penyedap rasa cukupnya aja, sesuai selera ya. Kita koreksi rasa. Tadi garamnya udah ya teman-teman, pas ngulak cabai ya. Jadi kita koreksi dulu, kalau dirasa kurang garam baru kita tambah garamnya. Kita koreksi dulu. Ini garamnya masih kurang ya. Kita tambah lagi garamnya kira-kira seujung sendok makan ya. Kita tunggu sampai cabenya matang. Nah teman-teman, sambil menunggu cabai matang, ini jengkol yang kita ceburin ke air tadi yang habis digoreng tadi, ini mau kita geprek ya teman-teman. Kita geprek jengkolnya biar enggak terlalu keras, biar enak kalau digeprek nanti ya. Tuh, ini penampakannya. Oke teman-teman, ini cabai udah matang ya. Kalau cabai udah matang, ini jengkolnya udah saya geprek-geprek. Tuh, empuk banget jengkolnya karena jengkol tua ya. Tuh, bisa nih dibikin keliwo jengkol. Nah, jengkolnya ini kita masukin sambalnya ini ya. Kita aduk-aduk kurang lebih 2 menit aja ya. Karena jengkolnya tadi habis diceburin ke dalam air dingin. Jadi kita aduk-aduk dulu selama 2 menitan kurang lebih. Kalau udah 2 menit, tapi apinya kecilin ya teman-teman, karena ini cabenya udah matang, atau cabenya gosong ya. Jengkolnya diaduk-adukin, masya Allah ya bentuknya teman-teman ya, sangat menggiurkan dan sangat menggoda nih, ya Allah nih. Nah ini kurang lebih udah 2 menit ya teman-teman. Sekarang kita adukin semua ikan sama tahu-tahunya ini semuanya ya. Tujuannya biar meresap rasa cabenya ini ke dalam isiannya ini, dalam ikannya, ke dalam tahunya gitu ya. Ini diadukkan semua sampai rata. Kalau udah rata nanti semuanya, baru kita masuk ke piring, baru kita angkat ya. Ini matiin aja kompornya, udah. Yeay, oke teman-teman. Sekarang sambal balado kita udah matang, yaitu balado jengkol sama ikan dan tahu. Nah, dimakan nantinya bersama sayur bayam. Mantap banget ya. Nih coba dilihat jengkol nih, sangat menggiurkan, sangat menggoda dimakan pakai nasi panas. Yuk selamat mencoba resepnya yang gak neko-neko banyak macam-macam. Cukup dengan cabai, bawang, dan bawang putih aja. Bawang merah ya maksudnya ya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah
menyimak video saya sampai selesai. Jika kalian senang dengan videonya, mohon di subscribe ya, di like, dan terima kasih banyak. Siapa yang ingin request masak apa besoknya boleh di komen di kolom komentar ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.